Setiap siswa punya karakteristik tersendiri. Tidak ada siswa yang persis sama, walaupun mereka adalah kembar identik sekalipun. Bagaimana cara merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Hasibuan, guru di SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya, saya tidak mementingkan arti keberagaman pada siswa. Saya tidak peduli dengan apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, dan bagaimana profil belajar dari siswa tersebut. Tetapi setelah saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya jadi mengerti untuk bagaimana merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Sebelum melakukan pembelajaran, saya sudah melakukan asesmen diagnostik terhadap siswa dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar. Hasilnya adalah 10 anak dengan gaya belajar visual, 12 anak dengan gaya belajar auditori, dan 13 anak dengan gaya belajar kinestetik. Seperti biasa, sebelum melakukan pembelajaran, saya memberikan salam kepada siswa, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, memberikan pertanyaan pemantik sesudah saya mengabsen siswa, dan kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir adalah melakukan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, dalam keadaan baik-baik semuanya. Berarti sudah siap menerima pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan kita kelas dipimpin dulu doanya. Siap, Bro. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, namanya kita berdoa. Berdoa mulai. Ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Ada. Tidak ya, semuanya hadir. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengajukan satu pertanyaan dulu ya. Kita sudah masuk ke pokok bahasan tentang jaringan pada tumbuhan. Ya, jadi kalian sudah mengetahui sebenarnya apa saja yang menjadi jaringan pada tumbuhan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Tahu apa itu mencangkok, Nak? Tahu ya? Nah, tumbuhan yang bisa dicangkok itu apakah dia tumbuhan dikotil atau monokotil? Dikotil ya. Kenapa hanya tumbuhan dikotil yang bisa dicangkok? Ya, kenapa? Karena pada tumbuhan dikotil terdapat jaringan pengangkut silindem floem yang tersusun secara melipat, yang diantaranya terdapat kambium, sehingga ketika kita mencangkok akan diambil dari bagian epidermis sampai ke kambium. Iya, benar sekali. Sampaikan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita hari ini adalah melalui pembelajaran model problem based learning, peserta didik kita sudah memiliki kesepakatan kelas ya, yaitu yang pertama masuk kelas tepat waktu, kemudian saling menghargai, jadi anak-anak sekalian, setelah kita mengasesmen diagnostik ternyata ada 3 gaya belajar yang ada di kelas ini, yaitu ada gaya belajar visual, kemudian ada gaya belajar auditori, dan ada gaya belajar kinestetik. Nah, untuk yang gaya belajar visual, Ibu sudah mengirimkan ke handphone kalian, ada link yang bisa kalian pelajari, kemudian ini juga ada buku paket yang bisa kalian gunakan. Nah, ini silahkan dibagi buku paketnya, dan kemudian lihat link berupa artikel yang sudah dibagikan kepada kalian. Sedangkan untuk gaya belajar auditori, Ibu juga sudah mengirimkan ke grup kelas, ada link video YouTube yang bisa kalian pelajari. Nah, itu silahkan kalian pelajari. Dan kemudian untuk yang gaya belajar kinestetik, tanpa menggunakan
menggunakan buku, tanpa menggunakan link, artikel, dan juga tanpa menggunakan video YouTube, kalian langsung mempraktekkan untuk melihat jaringan pada tumbuhan. Untuk melihat struktur anatomi pada batang, ini bisa kalian membuat preparasinya dulu. Kalian potong, ya, misalnya untuk batang ini adalah bagian batang dari tanaman. Kalian potong setipis mungkin, ya. Kemudian potongannya itu kalian letakkan di atas kaca preparat atau kaca objek. Setelah itu ditetesi air, baru kemudian ditutup dengan cover glass. Baru kalian amati di bawah mikroskop. Silahkan dikerjakan. Untuk mengembalikan fokus, sekarang kita praktekkan dulu teknik stop ya Nak ya. Sekarang dengarkan instruksi Ibu. Silahkan pejamkan mata, kaki ke lantai, turunkan semua kaki datar ke lantai, bahunya ditegakkan. Kemudian hirup napas dalam-dalam dari. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh ahli tahanan. Baik. Pada tumbuhan dikotil terdapat jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan jaringan. Kami dari kelompok auditori akan menampilkan hasil presentasi kami yang akan dijelaskan oleh teman kami, Dina. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur jaringan pada tumbuhan dikotil dan monokotil yang berupa nyanyian. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dijelaskan oleh Raisa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan anatomi dari akar jagung. Pertama, di bagian luar anatomi dari jaringan akar jagung itu adalah terdapat root hair atau akar rambut. Sampailah kita di akhir dari pembelajaran kita ini. Tapi sebelumnya kita buat refleksi dulu. Bagaimana yang kalian rasakan setelah kita melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar kalian? Bagaimana Nak? Senang? Lebih mudah dipahami? Ya, sebelum demikian saja pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Muntahana Nasution dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas jaringan yang terdapat pada akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Pertama adalah akar. Pada akar terdapat jaringan epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, xilem, dan floem. Sedangkan pada batang dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil, di mana monokotil terdapat jaringan epidermis, meristem dasar, floem, dan xilem. Sedangkan pada dikotil terdapat jaringan epidermis, korteks, stele, floem, dan xilem. Pada daun terdapat epidermis, mesofil, floem, dan xilem. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.